Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Dwi Herdianto. Nomor induk mahasiswa saya 1124102225. Saya akan menjawab tentang soal ujian akhir semester genap mata kuliah akuntansi biaya, program studi manajemen. Nama dosen Ibu Ning Asia SE MM, kelas MA 24 CA 01. Soal yang pertama, PT Abadi memulai usahanya bulan Agustus 2020 dan perusahaan memproduksi satu jenis produk melalui dua departemen produksi, yaitu Departemen Pembentukan dan Departemen Penyelesaian. Karena sifat proses produksinya agak rumit dan tidak bisa dihindari terjadinya produk cacat, berikut data produksi dan biaya bulan Agustus 2020. Data produksi. Data Departemen Pembentukan. Yang pertama itu produk dalam proses 4.000 unit, produk baik ditransfer ke Departemen Penyelesaian 3.600 unit, produk cacat 100 unit, produk dalam proses akhir 300 unit. Tingkat penyelesaian 100%, bahan 70%, biaya konversi. Departemen Penyelesaian, produk diterima dari Departemen Perakitan 3.700 unit, produk ditransfer ke gudang 3.200 unit, produk cacat 40 unit, produk dalam proses akhir 460 unit. Tingkat penyelesaian 100%, 80%, biaya konversi. Data biaya Departemen Pembentukan. Biaya bahan 800.000, biaya tenaga kerja 469.200, BOP 312.800, totalnya yaitu 101.582.000. Sedangkan Departemen Penyelesaian, biaya bahan tidak ada, biaya tenaga kerja 108.240, biaya operasional 90.200, totalnya 198.440. Biaya perbaikan, biaya bahan Departemen Pembentukan 72.000, BTK 54.600, BOP 44.760. Sedangkan Departemen Penyelesaian, biaya bahan tidak ada, BTK-nya 42.120, BOP-nya 19.296. Diminta hitung ulang unit ekuivalen produksi laporan biaya produksi. Ya, yang pertama produksi selesai ditransfer 3.600 unit. Seperti yang tadi di soal, kita catat produksi cacat 100 unit, produk dalam proses akhir 300 unit. Tingkat penyelesaiannya yang seperti yang tadi saya baca di soal. Yang pertama yaitu 100%, biaya konversinya 70%. Jadi bahan sama dengan 3.600 unit ditambah 100 unit ditambah 300 unit dikali 100% sama dengan 4.000 unit. Sedangkan konversinya 3.600 ditambah 100 ditambah 300 dikali 70% sama dengan 3.910 unit. Cara menghitungnya kita harus mendahulukan yang dikurung ya. Penyelesaian, produksi selesai ke gudang 3.600 unit, produk cacat 40 unit, produk dalam proses akhir 460 unit. Tingkat penyelesaian bahan 100%, tingkat penyelesaian konversi 80%. Ini semua sudah ada di soal. Unit ekuivalen bahan 3.200 unit ditambah 40 ditambah 460 dikali 100%, hasilnya 3.700 unit. Jangan lupa dahulukan 460 dikali 100%. Konversi 3.200 ditambah 40 tambah 460 dikali 80%, hasilnya 3.608 unit. Lalu ya kita yang kedua, yang ke B atau laporan biaya produksi Departemen Pembentukan. Total biaya tadi sudah ada di soal, yaitu 1.582.000, bahannya yaitu 800.000. Kita tulis saja 800.000, tenaga kerja sama 469.200, BOP-nya juga sama 312.800. Nah, biaya per unitnya, bahan 800.000 dibagi 4.000 unit sama dengan 200 perak. Konversi
469.200 ditambah 312.800 dibagi 3.910 unit, hasilnya 200. 800 dari mana? Dari bahan. Dibagi 4.000 unit, yaitu 4.000 unit. Nah, sedangkan konversi 4.609.200 itu dari mana? Dari tenaga kerja ditambah BOP 312.800 dibagi 3.910 unit. Dari mana? Dari sini 3.910 unit. Hasilnya adalah 200 perak. Yang kedua yaitu B, Departemen Penyelesaian. Total biaya 198.440. Kita lihat 198.440 dan tenaga kerjanya yaitu 108.240, sedangkan BOP-nya yaitu 90.200. B, konversi per unit 108.000, tenaga kerja 240 ya, ditambah 90.200 dibagi 3.608 unit, sama dengan 55 perak. Soal yang kedua yaitu unit produksi 64.800, unit penjualan 54.000, unit persediaan awal 2.000, unit harga jual per unit 3.000, biaya produksi per unit 2.000, hasil penjualan produk sampingan 8.190.000. Beban pemasaran dan administrasi produk utama 11.700.000. Diminta susunlah laporan laba rugi dengan menggunakan masing-masing perlakuan. Diperlakukan sebagai penghasil di luar usaha atau pendapatan lain. B, diperlakukan sebagai penambah penjualan dan pendapatan produk utama. C, diperlakukan sebagai pengurang harga pokok. D, diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi. Mari kita jawab. Yang pertama, yang A. Penjualan produk utama 162 juta. Hasilnya dari mana? Yaitu dari unit terjual. Unit penjualan 54.000 dikali harga jual per unit yaitu 3.000. Hasilnya adalah 162 juta. HPP, harga pokok penjualan 108 juta. Hasilnya dari mana? HPP itu hasilnya dari unit penjualan ditambah biaya produksi per unit yaitu 2.000, jadi 108 juta. Laba kotor itu dari mana? Dari 162 juta dikurang 108 juta, hasilnya 54 juta. Nah, pendapatan dan sampingan 8.190 yaitu tertera di soal. Maaf tan kiri 8.190.000. Sedangkan yang satunya lagi bahan operasional juga sama 11.700.000. Laba bersih yaitu 54 juta ditambah 8.190 dikurang 11.700.000, hasilnya 50.490. Ini adalah laba bersih. Yang kedua yaitu mode penjualan 162 juta, sama seperti tadi ya, 162 juta dapatnya dari mana? Dari yang tadi ya, 54.000 dikali 3.000 tambah 8.190.000 sama dengan 170.190.000. Harga pokok penjualan sama kayak tadi caranya, 108 juta. Laba kotor yaitu 170.190.000 dikurang 108 juta, hasilnya 62.190.000. Beban 11.700.000. Laba bersihnya adalah 62.190.000 dikurang 11.700.000, hasilnya 50.490.000. Yang kedua, HPP, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan yaitu yang tadi 108 juta dikurang 8.190.000, hasilnya adalah 99.810.000. Penjualannya yang tadi ya 162 juta. Laba kotornya sama ya, 62.190.000, 190.000. Bebannya yaitu seperti yang di soal tadi 11.700. Ya, laba bersihnya adalah 62 juta dikurang 11 juta, hasilnya 50.490.000. Total biaya produksi awal 129.600.000 dikurangi hasil
sampingan yang tadi di soal 8.190.000. Biaya produksi bersih 121.410.000. Proporsi HPP yaitu 80% kali 121.410.000 sama dengan 101.160.000. Penjualan sama dengan 162 juta, laba kotor 60.840.000, bebannya 12.700.000, laba bersihnya 49.140.000. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.